baru bisa mengucap la ilaha illallah baru sampai di mulut, betul ya? Sementara mereka memaknai la ilaha illallah semuanya la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali. Artinya nggak ada apa-apanya kalau nggak ada Allah. Nggak ada ini kalau nggak ada Allah. Gitu kalimat la ilaha illallah. Ya. La ilaha gudang garam, la ilaha illallah. Nggak ada gudang garam kalau nggak ada Allah. Gitu. Ngelihat istri, la ilaha illallah. Nggak ada istri kalau nggak ada Allah. Nah orang itu yang memanai bahwa hanya Allah yang mengadakan segala-galanya, tambah yakin kepada Allah. Kita belum, ya, baru kenal kalimatnya kan ya, benar. Baru kenal kalimat. Maka besar sekali la ilaha illallah. Ya. Ternyata pernah ini kejadian ini yang dulu saya pernah tanya, pernah dipergunakan sama Mbah Holil yang orang Madura dia. Dia diundang sama orang kaya maksudnya. Bah, aku sukses, aku tembus, gitu, tembus bisnis, mau selamatan ya, potong sapi ya kan gua, potong sapi, mau ngambil sampran gua. Pas datang, santrinya banyak, ribuan jemaah hadir. Mau datang Mbah Holil, orang kenal semua Mbah Holil itu orang soleh, sakti mandaguna dan waliullah. Datang semua ini kita dengar. Kita aminkan doanya, Mbak, pasti dikabul oleh Allah. Abdul Zikri mimpin Tuhan. Abdul Zikri fa'lamannahu la ilaha illallah. Semua ikut. La ilaha illallah. Al-Fatihah. Cuma sekali doang, langsung Al-Fatihah. Selesai doa. Ulang marah yang punya hajat. Kata yang punya hajat, sapi 2 kok dihargain la ilaha illallah 1. Coba 2 biar gak ngiri yang satunya. Pagi subuh datang mbahmu, napa? Nesu kan, marah. Yang mbak kira-kira bang, orang-orang ada yang sampai 1000 ilallahnya. Ini kok biar gak ngiri sapinya, katanya 2 kek la ilaha illallahnya. Nah ini dipraktekin. Kamu lihat di depan. Rupanya nggak ada sapi, nggak dengan izin Allah dilarang, kata orang tua ya. Ada sapi 2 tuh sapimu. Iya yang aku potong, kok ada lagi? Ya kita lihat. Tuh ada timbang, lu timbangan. Nah tak timbang ya timbang. Nih aku tulis kalimat la ilaha illallah. Kau simpan ditimbang. Sebelah sana ada sapi udah gantung 2 sapinya di timbangan. Dilarang kesana kuasanya Allah. Tunjuk langsung gantung 2 sapi di timbangan sebelah. Kau simpan dong, jangan nyimpen tuh orang sugihnya. Kalimat yang saya tulis, kalimat la ilaha. Baru ditaruh jombang, terbang sapinya, wing. Tuh beratan la ilaha illallah 1 ketimbang sapimu yang 2. Makanya kata Simbal, kalau pengen nyamain, ya ntar hitung dulu sapimu berapa, timbang sama la ilaha illallah. Bisa-bisa 50 sapi masih kalah. Maka 1 aja kebanyakan. Ada cara. Orang baru mikir iya ya. Nah. Subhanallah ya. Ya, kisah nyata bahwa di Madura kejadiannya bahwa kisah nyata dan ternyata sesuai dengan ini. Kalau Allah menyampaikan kepada Nabi Musa bahwa seisi bumi dan seisi langit itu dibandingkan dengan la ilaha illallah 1 kali lebih berat kalimat la ilaha illallah. Allah sampaikan kepada Nabi Musa bahwa oleh depan jamaahnya motong sapi 2 la ilaha illallah. Ternyata lebih beratan. Marah sapinya dipotong 2 dihargain la ilaha illallah 1. Pas ditimbang sapi terbang kalah sama selembar kertas yang ada tulisan la ilaha illallah. Karena udah ngisi la ilaha illallahnya ya. Nah yang ngambilnya Mbah Halil. Tapi mau nyobain. Potong sapi juga kan? Enggak, potong ke sapi saya tulisin la ilaha illallah. Yang penting sapinya kita bayar. Urusan terbang urusan belakangan ya. Urusan terbang belakangan. Mau ke Bekasi nggak kira-kira kalau potong 2? Datang. Iya datang. Masalahnya kan beliau dekat sama Jurkam ya. Iya. Juragan kambing. Pak siapa? Habib ya. Coba. Nah ini satu diantaranya seperti itu. Ada lagi amalan-amalan yang lainnya. Kalau saya ceritakan takut sedih karena 1 puasa pertama, kedua, 3, 4 sampai dengan 9, 10-nya nggak boleh. Ada puasa hari pertama kata Rasulullah di sini
Nabi Daud dikabulkannya, Nabi Adam dikabulkannya doa. Siapa yang puasa hari pertama, maka Allah akan ampunkan dosanya sebagaimana Allah mengampunkan dosanya Adam. Puasa yang kedua, saya singkat aja kan udah bunyi tadi tuh, ya kan? Kepulinya takut dingin, gak enak ya. Dua, hari yang kedua dikabulkannya doa Nabi Yunus katanya. Nabi Yunus terombang-ambing diisi di dalam perut ikan. Ada yang mengatakan usbu, ada yang mengatakan usbu'ain, ada yang mengatakan seminggu dalam perut ikan, ada yang mengatakan 2 minggu. Nangis. Rupanya lari dari pengajian, lari dari pengajian tuh Nabi Yunus itu. Yang biasanya ngaji banyak jadi dikit, kesel. Allah, aku minta di PHK aja. Udah SK-nya cabut aja. Rasul itu SK kan? Kalau Nabi nggak punya SK, kalau Rasul punya SK kerasulan, maka dikatakan Rasul. Rasul bahasa kitanya adalah pengantar. Ya, pengantar risalah itu adalah Rasul. Makanya kalau Nabi nggak punya risalah. Maka kata orang bilang Nabi belum tentu Rasul, nanti kalau Rasul udah pasti Nabi. Gitu. Nah, Nabi Yunus ini ngajak orang kok tambah habis. Kalau gini caranya, saya nggak mau lah dakwah, nggak mau mengajak orang-orang untuk ngaji, gitu. Kan tambah hari tambah habis. Bayangkan 30 tahun nemu orang yang ngaji, mesra nggak? Mesra. Itu adanya di kota keras. Di Mesopotamia itu daerah keras. Kalau sekarang Irak ya, Iran itu daerah Mesopotamia. Keras lawan. Pergi. Mau kemana kata Allah? Pergi ah. Ya udah pergi. Pergi naik kapal. Kapal naikinnya karang, mampir aja ke laut. Kata penumpang, ini tadi nggak ada orang ini, masih nggak ada masalah. Kata Nabi Yunus, jangan nuduh saya. Tadi nggak ada sampean, kalau nggak ada masalah itu apa? Kenapa sampean naik? Kok malah jadi begini? Jangan begitu, nggak boleh. Nah, akhirnya di absen. Terus nama siapa? Diundi keluar. Ternyata Yunus yang keluar namanya. Buang. Nah, Allah udah mutus ikan namanya Nun. Nun itu begini hurufnya. Berarti besar. Untung pas dibuang, ditangkapnya nggak langsung caplok habis, masuk perut baru nutup perutnya ikan. Kayaknya utusan Allah kan, sengaja muji. Nyampe di dasar lautan, itu terdengar banyak Nabi Yunus, kok banyak yang tasbih, subhanallah, banyak tasbih. Nggak ada apa-apa. Bang punya pikir ya Allah, ternyata semua ciptaan Allah yang ada di dasar laut saja, batu-batuan, rumput-rumputan, hatta hitam seperti terangkan Rasulullah, sampai ke semua itu yang namanya ikan laut bertasbih kepada Allah. Nangis Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Ternyata semua bertasbih kepadamu. Semua makhluk bertasbih kepadamu. Kenapa aku melarikan diri? Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Teriakannya Nabi Yunus didengar oleh seluruh malaikat langit pertama sampai 7 sama Allah. Allah, ini suara-suara siapa? Ini suara kekasihku yang lagi disetrap. Dan kekasihnya disetrap. Siapa dia? Adalah Yunus. Mohon pada Allah. Teriak terus Nabi Yunus. Malaikat bilang, ya Allah, lepaskan dia dari sanksimu. Dilepas 2 minggu setelah kejadian, jatuh pada tanggal 2 bulan Zulhijjah. Maka kata Rasulullah, siapa yang puasa pada hari yang kedua di bulan Zulhijjah, karena kaman abadallahu ta'ala sanatan, maka dia akan mendapatkan poin di sisi Allah sama dengan ibadah selama 1 tahun berturut-turut. Masya Allah. Lam yaksullahi tarfata'ain, tidak tercampur oleh dosa sedikit pun.